Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan fluida dinamis ya. Fluida dinamis. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fluida statis. Oke, apa pula itu fluida dinamis? Nah, mari baiklah kita lihat. Fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak, beda dengan fluida statis. Kalau fluida statis, nah, fluida yang diam. Ingat ya, fluida itu adalah zat cair. Nah, sekarang zat cairnya bergerak. Nah, fluida dinamis merupakan fluida yang dianggap satu, tidak kompresibel. Nah, apa pula tuh? Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Nah, yang kedua, tidak mengalami gesekan, ya. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Nah, ingat, ya. Yang ketiga, alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Nah, ya, itu dia. Yang keempat, alirannya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Nah, ini dia, ya, aliran fluida dinamis. Nah, sekarang jenis aliran fluida terbagi dua, ya. Yang pertama, aliran laminer. Nah, apa pula itu aliran laminer? Nah, yang kedua, aliran turbulen, ya. Ini dia beda antara aliran laminer dengan aliran turbulen. Nah, di buku cetakan Anda ada juga itu bedanya, apa itu aliran laminer, apa itu aliran turbulen. Nah, versi di sini seperti ini pengertiannya. Nah, seperti apakah keadaannya aliran laminer itu? Mari kita lihat gambar berikut ini. Aliran laminer dan aliran turbulen. Nah, yang ini aliran laminer, ya. Garisnya lurus, tidak pernah saling berpotongan. Ingat itu, tidak pernah saling berpotongan. Jadi, yang di atas ini dia arahnya lurus, tidak berpotongan ke bawah. Nah, artinya tidak ada pusaran di sini, ya, tidak ada berbelok-belok. Nah, kalau aliran turbulen ini seperti ini, tidak lurus, ya, melengkung, ada pusaran atau pusaran-pusaran terjadi. Nah, itu beda aliran laminar dengan aliran turbulen. Jadi pada pelajaran kita yang kita bahas itu adalah alirannya laminar. Jadi air itu, fluida itu yang mengalir aliran yang laminar, ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Komponen-komponen dalam fluida dinamis. Nah, yang pertama debit yang akan kita pelajari. Lambangnya Q. Yang kedua persamaan kontinuitas namanya. Yang ketiga hukum Bernoulli. Yang keempat penerapan hukum Bernoulli. Nah, pada apa saja? Teorema Torricelli, venturimeter, tabung pitot, penyemprot, sayap pesawat terbang, nah, gaya angkat pesawat. Nah, ini dia. Untuk pertemuan untuk video yang ini kita bahas debit, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli-nya sampai kepada penerapan teorema Torricelli saja untuk video yang ini, ya. Baiklah. Yang pertama kita bahas debit. Nah, apa pula itu debit? Nah, ya, debit adalah jumlah volume atau fluida yang mengalir per satuan waktu atau biasanya per detik. Nah, di sini Q sama dengan, nah, apa tadi? Jumlah volume atau fluida yang mengalir. Nah, jumlah volume fluida yang mengalir, lambangnya V, per satuan waktu, per T. Nah, sehingga dia bisa nanti rumus bentuk lainnya A kali V. Dari mana datangnya ini? Baiklah, kita bahas. Ini dia, ya. Volume itu kalau dia tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Sehingga volume itu diganti Q sama dengan A kali H. Karena volume A kali H per T. Nah, apa itu H per T sama dengan S per T? Apa itu S per T? Kecepatan. V sama dengan H per T. Sehingga masuk rumusnya menjadi Q sama dengan ganti A kali V. Ini A adalah luas penampang tabung atau luas alas tabung.
Nah, ini adalah V, tabung tempat air mengalir, misalnya pipa gitu ya. Nah, jadi rumus debit itu ada dua, Q sama dengan V per T dan Q sama dengan A kali V. Nah, di mana Q debit aliran fluida, meter pangkat 3 per sekon. V volume fluida, ya, meter pangkat 3 T sekon. A luas penampang aliran, V kecepatan aliran fluida. Oke, itu mengenai debit ya. Baiklah, kita masuk pada contoh soal. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Jika luas penampang keran dengan diameter D2, nih, D2 adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon. Tentukanlah debit air. A. B. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, oke, pembahasan diketahui ya. A2 berarti kan dia di D2. Nah, sini ya. Jika luas penampang keran dengan diameter D2, luas penampang keran berarti A2 sama dengan 2 cm kuadrat. Jadikan ke meter kuadrat 2 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. V-nya sama dengan 10. Apa yang ditanya? Oke, A, debit, lambangnya Q. B, waktu, lambangnya T. Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Debit air. Apa rumusnya tadi? Q sama dengan A2 kali V2. Kita pakai persamaan yang A kali V. A-nya 2 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10. Jadi jawabannya 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter pangkat 3 per sekon. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Nah, volume. Nah, berapa volumenya? 20 liter itu sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon dari jawaban A. Nah, T sama dengan V per Q ya. Dari persamaan Q sama dengan V per T. Nah, sehingga T sama dengan, masukkan angka-angkanya, volumenya 20 kali 10 pangkat min 3 kali 2 kali 10 pangkat min 3. Di sini ya, ini per ya, bukan kali ya, per ya. 20 kali 10 pangkat min 3 bagi 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3, coret, sehingga 20 bagi 2 sama dengan 10 sekon. Oke, semoga Anda paham ya untuk satu contoh soal mengenai debit. Kita lanjut kepada persamaan kontinuitas. Nah, apa pula itu persamaan kontinuitas? Karena fluida tidak mampu dimampatkan atau incompressible, maka aliran fluida di sembarang titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Ingat itu ya. Debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Nih, contoh. Luas penampangnya lebih besar. Nah, di satu ini pipa yang lebih besar disambungkan dengan pipa yang lebih kecil. Jadi di sini ada nanti luas A1, di sini ada luas A2. Ini air mengalir dari kiri ke kanan. Nih ya, perhatikan ini ya, gambar ini. Oke, di sini ada pada A1 tentu ada air mengalirnya V1, tidak sama dengan pada V2 karena luas penampangnya berbeda. Nah, di sini berlaku debit aliran 1 itu akan sama dengan debit aliran 2. Nah, itu yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas. Nah, di sini Q1 sama dengan Q2. Apa rumus Q1 tadi? Boleh V per T, volume per waktu, atau di sini ada luas berarti A kali V. Berarti kalau dia Q1, A1 kali V1, Q2 sama dengan A2 kali V2. Inilah dia yang dinamakan dengan persamaan kontinuitas ya. Oke. Ya, paham ya? Ini dinamakan dengan persamaan kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, kita lanjut dengan contoh soal. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut.
Nah, ini dia gambarnya, ya. Ini ada A1. Ini sini. Nah, dipersempit, diperkecil pipanya menjadi A2. Nah, kira-kira Ananda tahu itu tujuannya apa? Supaya apa kira-kira? Ya, supaya pinter Ananda ya, supaya airnya muncrat ya, lubangnya disempitkan. Ingat Ananda kalau menyemprot bunga, ujungnya keran kita disempitkan, kecilkan, maka dia akan muncratnya lebih jauh. Jika luas penampang pipa besar, ya pipa besar 5 meter persegi, luas penampang pipa kecil 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, pembahasan diketahui pipa besar A1, pipa kecil A2 ya. Nah, kecepatan V1 berarti kecepatan pada pipa 1, V1. Nah, apa yang ditanya? V1 atau V2? Jadi yang ditanya itu adalah V2 ya. V2. Oke. Penyelesaian persamaan kontinuitas kita ambil A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau di sini A1 diketahui 5 meter kuadrat, A2-nya 2 meter kuadrat, jangan di sini V2 ya. Jangan sampai terbalik. Lihat, baca ini baik-baik ya. Baca baik-baik. Kalau diketahui luas penampang pipa besar 5, nah, berarti kalau kita pakai penampang pipa besar itu A1, berarti kecepatan pada pipa besar V1. Masukkan ke dalam rumus sehingga A1 5, V1 15, A2 2, sehingga V2 sama dengan ini dikalikan, dibagi 2, 15 kali 5, dibagi 2, hasilnya menjadi 37,5 meter per sekon. Ya. Oke. Itu dia contoh soal untuk persamaan kontinuitas ya. Ananda, semoga Ananda paham dengan satu contoh soal ini. Kita lanjutkan. Hukum Bernoulli. Nah, ini dia hukum Bernoulli. Ini pipanya beda ketinggiannya ya. Di sini penampangnya kecil juga, ini penampangnya lebih besar, tapi dia beda ketinggian. Ini ketinggiannya H1 dari tanah, acuannya tanah. Ini ketinggiannya H2. Nah, bagaimana pula ini kalau dia hukum Bernoulli ya? Di sini ada nih fluida yang mengalir di sini. Kan sering nih terdapat dalam kehidupan kita ada pipa yang berbeda ketinggian, pipa aliran air. Di rumah kita lah contohnya ya. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik di posisi 1 itu akan sama dengan hukum kekekalan energi mekanik di posisi 2. Nah, energi mekanik di posisi 1 itu dipengaruhi oleh tekanan P1, energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Begitu juga dengan di 2, P2 tambah energi kinetik 2 tambah energi potensial 2. Nah, beda ya, beda ketinggian. Nah, P1, nah energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah mv kuadrat setara dengan setengah rho V1 kuadrat. Energi potensial 1 mgh atau rho gh1 ya. Nah, di sini sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 untuk posisi 2 ya, setara ya. Dia energi potensial itu setara dengan, sebenarnya kan energi potensial itu mgh. Nah, di sini dipakai rho GH karena dia air yang mengalir ya. Massa jenis zat cair yang mengalir. Nah, itu dia persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli yang mempunyai beda ketinggian hanya. Oke. Nah, karena fluida incompressible, maka massa jenisnya tidak berubah ya. Massa jenisnya ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Apa persamaannya? Bisa diganti dengan P1 per rho. Rho yang di sini hilang sehingga setengah V1 kuadrat sama aja sebenarnya, tambah GH1
tambah P2 per Rho tambah setengah V2 kuadrat tambah GH2. Oke. Penerapan hukum Bernoulli. Nah, ini dia, kita lihat supaya Ananda lebih paham, kita lihat pada penerapan hukum Bernoulli ya. Nah, mungkin dengan rumus tadi aja kurang paham. Semoga paham dengan penerapan hukum Bernoulli. Kita lihat yang pertama ya, teorema Torricelli. Apa pula tuh teorema Torricelli? Nah, seperti ini ya. Nih, ada air di dalam bak. Ketinggian lubang ini dari permukaan itu adalah H di sini, H kecil. Nah, sini ada kecepatan air keluar dari keran. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat diformulasikan, berdasarkan gambar di samping ini ya, dapat diformulasikan kecepatan air pada lubang tangki air sebesar. Nah, dari hukum Bernoulli ini datangnya ya. Dari hukum Bernoulli. Nah, kenapa P-nya diabaikan di sini P di sini tekanan udara luar, di sini tekanan udara luar. Jadi ini keadaan 1, ini keadaan 2. Nah, jadi sehingga tinggal persamaannya lagi setengah Rho V kuadrat sama dengan Rho GH ya. Setengah Rho V kuadrat sama dengan Rho GH ya. Nah, kita lanjutkan. Sehingga Rho-nya kita coret kiri kanan, sehingga V kuadrat sama dengan 2-nya pindah 2GH. Sehingga V saja sama dengan akar 2GH. Apa itu H? Tinggi permukaan, tinggi permukaan air ke titik lubang ya. Itu H. Nah, atau letak lubang terhadap permukaan air, bukan terhadap dasar ya. Dari letak lubang kebocoran terhadap permukaan air. Nah, oke. Next, ini ada juga teorema Torricelli yang lain pada tangki berlubang. Gimana cara menghitung waktunya? T sama dengan akar 2H kurang H per G, keterangan. Nah, T sama dengan waktu yang dibutuhkan air mencapai tanah. Nah, untuk menghitung waktu ya, waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah. Nah, apa pula itu H? H besar itu ketinggian air diukur dari permukaan tanah ya. Ketinggian air diukur dari permukaan tanah. H tinggi lubang dari permukaan air. Nah, nih ya. Kalau kita lihat H besar itu dari sini sampai ke sini. H besar ketinggian air seluruhnya. Kalau ini tanahnya, berarti dari sini, kalau ini tanahnya. Nah, kalau sini tanahnya yang berwarna coklat ini, papan ini, kalau ini acuannya berarti H-nya dari permukaan air sampai ke sini. H besar. Ingat, H kecil itu adalah tempat lubang kebocoran terhadap permukaan air ya. Nah, ini dia. H besar kurang H kecil itu waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah. Jarak jangkauan air pertama. Nah, air jatuhnya. Keterangan. H, tinggi lubang dari permukaan air. H, besar ketinggian air diukur dari permukaan tanah. X, jarak jangkauan air itu dalam meter. Nah, contoh soal. Nah, dari pembahasan tadi, semoga Anda paham, nanti bisa menyelesaikan contoh soal. Contoh soal, tangki air dengan lubang kebocoran diperlihatkan gambar berikut. Nah, ini dia. Ini beda ya. Di sini, di gambar ini dijelaskannya H kecilnya, oke, letak lubang kebocoran, oke, H kecilnya. Di sini, ingat nih, H besarnya di sini nih, jarak lubang kebocoran terhadap tanah. Nah, kita buat diketahuinya nanti ya. Di sini ini yang X tadi, letak air pertama jatuhnya di tanah itu X. Nah, rumus yang tadi kita pergunakan di sini. Jarak lubang ke tanah 10 meter. Ini yang H di sini, H besar sesuai dengan gambar 10 meter, dan jarak lubang ke permukaan air, nih, jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukanlah kecepatan keluarnya air V. Jarak mendatar terjauh yang dicapai air X. Waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah T. Mari kita lihat.
diketahui H 10 meter itu versi gambar H 10 meter dan H kecil 3,2 meter. Nih versi gambar. Nah, kalau sesuai dengan rumus yang kita di atas tadi, H jarak permukaan air terhadap tanah H besar. Jadinya berapa? 10 ditambah 3,2. Jadi 13,2. Jadi H kecilnya tetap 3,2 meter sesuai dengan rumus. Nah, ditanya A, V, kecepatan. B, X, C, T. Marilah kita pakai nanti rumus yang sesuai dengan pembahasan yang ini ya. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. X sama dengan 2 akar H kecil dalam kurung H kurang H. Jadi H-nya di sini H keseluruhan ya, H besarnya dari permukaan air sampai ke tanah. Oke, ini H besar 3,2 tambah 10 ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Kecepatan airnya keluar ya, kecepatan keluarnya air. Nah, V sama dengan apa rumusnya? Akar 2G H. Di H di sini berapa? 10, 13,2 atau 3,2? Ya, pintar Ananda, 3,2. Di V-nya sama dengan akar 2 kali 10 kali 3,2. Berapa jawabannya? Sama dengan 3,2 dikali 10, 32 kali 2, 64. Akar 64, 8. Oke, jarak mendatar terjauh yang dicapai air. Nah, rumusnya kita pakai ini. 2 akar dalam kurung 2 akar H dalam kurung H besar dikurang H kecil. Nah, sini H kecilnya 3,2 dikali 13,2 dikurang 3,2. Nah, 13,2 dikurang 3,2 berapa? 10. 10 kali 3,2 berapa? 32. Akar 32 itu ya 4 akar 2. 4 kali 2 sama dengan 8 akar 2 meter. Nah, selanjutnya, waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. T sama dengan rumus yang kita pakai. Akar 2 dalam kurung H besar dikurang H kecil per G. Dimasukkan 2. H besarnya 13,2 dikurang 3,2 per 10 sama dengan akar 2 sekon. Oke ya, semoga Ananda paham dengan contoh soal berikut ini. Nah, setelah ini Ananda silakan berlatih ya untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, ini dia ya, sekian dan terima kasih. Semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu dan Ibu ucapkan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya jaga kesehatan ya, jangan sering keluyuran, ingat protokol